Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, selamat datang di podcast Ngopi KPP Pratama Makassar Utara. Ngobrol pintar seputar pajak bersama saya, Azalea Augustarena Sandi, fungsional asisten penyuluh pajak dan akan ditemani oleh rekan saya. Halo kawan pajak, saya Mini, saya penyuluh di KPP Pratama Makassar Utara. Oke, apa kabarnya nih kawan pajak semua? Semoga kawan pajak yang menyaksikan podcast KPP Pratama Makassar Utara hari ini selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Oke, podcast kita hari ini akan membahas topik yang sering banget ditanyakan oleh kawan pajak nih, kadang melalui konsultasi online atau offline gitu ya. Nah, apakah orang pribadi yang memiliki NPWP itu diwajibkan untuk membayar pajaknya setiap bulan atau melaporkan pajaknya, Kak? Iya, jawabannya tidak ya, jadi nggak semuanya. Jadi kita lihat dulu, untuk NPWP ini kan ada 2 ya, ada NPWP badan, ada juga NPWP orang pribadi. Jadi untuk orang pribadi itu ada, kalau dari kategori penghasilan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu pekerjaan yang sehubungan dengan kerja. Ini misalnya adalah karyawan, ASN, TNI, Polri. Nah, kalau ini biasanya pajaknya itu udah dipotong dari instansi atau perusahaan dan nggak semuanya dipotong PPh. Jadi yang sudah di atas PTKP atau di sini mungkin, penghasilan tidak kena pajak ya, batasannya kalau masih single itu 4.500.000. Jadi kalau yang sudah di atas 4.500.000 ini yang dipotong pajak penghasilan. Jadi kalau gajinya masih UMR atau masih di bawah 4,5 juta per bulan, ini nggak bayar pajak. Jadi nggak semuanya ya. Jadi meskipun punya NPWP, lihat lagi penghasilannya berapa. Nah terus yang kedua, ada yang sehubungan dengan kegiatan usaha. Jadi ini adalah untuk NPWP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha, ya misalnya UMKM. Nah ini juga nanti, dilihat omsetnya. Nah terus yang ketiga adalah sehubungan dengan pekerjaan bebas. Ini biasanya ada dokter, pengacara, notaris. Ini juga biasanya nanti ada bukti potong yang diberikan dari pemberi kerja tersebut. Oh gitu, berarti yang dari orang pribadi itu kan dibagi dulu nih, Dilihat dulu dilihat dulu sumber ya penghasilannya dari benar, mana. pekerjaannya apa Iya. gitu ya. Nah, untuk bedanya sendiri masing-masing dari kategori itu apa sih, Kak? Jadi itu yang pertama, yang pekerjaan dalam sehubungan kerja, yang contohnya tadi adalah karyawan, ASN ataupun Polri, itu nanti SPT-nya, nanti kan berarti dilaporkannya 177S ataupun SS. Untuk pembayaran pajaknya ini biasanya udah dipotong dari pemberi kerja. Balik lagi tadi, dia penghasilannya berapa dalam 1 bulan? Apakah sudah di atas PTKP batasan 4.500.000 untuk single atau sudah di atasnya. Kalau memang masih di bawahnya berarti kan dia kewajibannya hanya lapor aja. Nanti lapornya pada saat, masa Januari maksimal bulan Maret gitu. Oh, oke. Itu Jadi untuk yang karyawan gitu ya, ASN atau Polri ya, yang sehubungan dengan kerja. Iya, berarti kalau misalkan yang seperti kita tahu UMR kita di sini berapa, kalau misalkan ada orang pribadi yang penghasilannya masih, sekitaran UMR gitu ya, berarti itu tidak ada pembayaran dan pemotongan pajaknya ya? Iya, nggak ada. Jadi kewajibannya hanya lapor aja, itu pun lapornya 1 tahun sekali, bisa secara online. Oh gitu. Oke, kalau yang pertama tadi, orang pribadi yang, memiliki pekerjaan ya, jadi kayak ASN, karyawan gitu. Nah, sekarang yang kedua kalau misalkan orang pribadi tersebut, memiliki kegiatan usaha kayak UMKM tuh gimana, Kak? Kalau yang kedua yang sehubungan dengan kegiatan usaha, jadi ini biasanya, wajib pajak orang pribadinya punya usaha sendiri ya. Nah itu nanti kita lihat dulu berapa omset atau peredaran brutonya per bulan atau per tahun. Kalau misalnya penjualan kotornya 1 tahun itu masih di bawah 500 juta, ini berarti nggak ada pembayaran pajaknya. Nah berarti kewajibannya hanya apa? Hanya lapor sama buat pencatatan, rekapan omsetnya. Dari Januari sampai Desember berapa omsetnya. Kalau masih di bawah 500 juta berarti lapor nanti nihil. Nah terus kalau omsetnya di atas 500 juta tapi masih di bawah 4,8 miliar. Nah kalau yang ini berarti sama kewajibannya pencatatan. Nanti kalau omsetnya sudah di atas 500 juta, nah selisihnya ini itu nanti yang dibayarkan PPh-nya. Nanti pembayaran PPh-nya berarti mengikuti peraturan PP 55 tahun 2022. Jadi
PPh-nya itu 0,5%. Oh, untuk tarifnya ya? Iya, jadi misalnya omsetnya 1 tahun 1 miliar nih ya, berarti kan pengurangnya 500 juta, baru 500 jutanya itu dikalikan 0,5%. Nah, nanti dibayarkannya tiap bulan ya, setelah melewati batas 500 juta tersebut. Oke. Gimana kalau orang pribadi tapi omsetnya di bawah di atas 4,8 ya. Jadi kalau omsetnya sudah di atas 4,8 ini kan udah bukan merupakan kategori UMKM lagi. Betul. Nah, kalau yang ini nanti berarti wajib melakukan pembukuan. Jadi dihitung laporan laba ruginya ya. Nanti dari hasil labanya itu baru dikenakan PPh. Oke, berarti kalau dari orang yang memiliki kegiatan usaha itu dibagi juga nih, Ya, di bawah dilihat di bawah dulu 500, omsetnya. di atas 500 tapi masih di bawah 4,8 miliar, dan yang ketiga juga di atas 4,8 miliar Iya, gitu ya. betul. Oke, terus kalau yang ketiga untuk orang pribadi yang memiliki pekerjaan bebas, itu gimana perpajakannya, beda lagi kah atau bagaimana, Kak? Kalau yang pekerjaan bebas ini kan biasanya, ini ya, penghasilannya dari beberapa pemberi kerja. Misalnya, dokter dia kan mungkin pekerjaan utamanya sebagai PNS di rumah sakit. Terus dia mungkin sorenya atau malam dia, di klinik ya, praktek kayak gitu. Nah, berarti nanti bukti potongnya ini kan setiap bulan diberikan bukti potong dari pemberi kerja. Nah, itu berarti nanti dikumpulkan, direkap, ketika pada saat SPT tahunan itu nanti yang dilaporkan ya. Jadi dari penghasilan beberapa bukti potong itu direkap, nanti hasilnya, apakah PPh-nya ini akan nihil ini berarti udah sama ya, jadi nggak ada kurang bayar atau lebih bayar, ataukah akan kurang bayar berarti nanti PPh-nya di-store sendiri, atau yang ketiga nanti, statusnya lebih bayar. Kalau lebih bayar ini berarti nanti wajib pajak tersebut milih nih, apakah mau direstitusi atau mau pilih pengembalian pendahuluan gitu. Oke, jadi memang sebenarnya itu nggak semua orang pribadi yang punya NPWP itu wajib membayar pajak ya. Mungkin kita diwajibkan untuk melaporkan pajaknya tanpa ada pembayaran karena masih ada batasan-batasan nih atas penghasilan atau omset yang akan dikenakan pajak penghasilannya itu. Iya, betul sekali. Jadi ketika, memiliki NPWP bukan berarti harus bayar pajak ya, tetapi kalau NPWP itu statusnya masih aktif, berarti kewajibannya hanya lapor. Oke, Iya, bayar iya. pajak ataupun dipotong PPh itu kalau sudah ada penghasilan yang di atas PTKP tersebut. Oke, terus mungkin tambahan sedikit ya Kak, untuk pelaporan itu batas waktunya nih, batas waktu pelaporan SPT tahunannya itu dari bulan Januari sampai Maret, sampai 31 Maret tahun berikutnya ya? Iya, betul. Jadi misalnya penghasilan tahun 2023 berarti nanti dilaporkannya di tahun 2024. Betul. Nanti mulai 1 Januari udah bisa dilaporkan, maksimal tanggal 31 Maret. Jadi kalau kawan pajak semua udah dapat bukti potong ini dari kantor, itu nanti berarti bisa langsung dilaporkan. Oke. Laporkannya juga secara online ya kawan pajak, nanti Iya, bisa betul. akses di DJP online. DJP online. Iya. Oke, baik nih kawan pajak semua. Tadi setelah mendengar sedikit ya penjelasan mengenai kewajiban orang pribadi yang memiliki NPWP, semoga topik yang tadi kita obrolkan ya Kak ya itu bisa bermanfaat dan mungkin menambah pengetahuan bagi kawan pajak semua. Oke, terima kasih juga untuk kawan pajak yang telah menyaksikan podcast kami. Semoga kawan pajak tetap sehat dan tetap semangat. Akhir kata, kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.